Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal an yankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat ampuni sayang pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat.
melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, ghafarallahu. sangat sayang. Kalau ada ibunya, Digedang. 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 Dang. Digedang. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas Bulan ya. Dang. Digedang. Digedang. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Sudah ya mas. Ya. Kodok baru tuh. Dang. Digedang. 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 Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-23. Di pertanyaan yang ke-23, beliau membahas tentang hukum nadar, yang termasuk salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, hal yajuzun nadhru li ghairillah. Bolehkah bernadar untuk selain Allah? Bolehkah bernadar untuk selain Allah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, la yajuzun nadhru illa lillah. Tidak boleh bernadar kecuali hanya untuk Allah. Karena nadar termasuk ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memutuskan jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan nadar termasuk di antara bentuk ibadah. Di antara dalil bahasanya nadar termasuk bentuk ibadah adalah firman Allah yang menceritakan tentang kisah ibunya Maryam radhiyallahu anha. Ketika beliau hamil Maryam, beliau mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ibunya Maryam, yang beliau merupakan istrinya Imran, Allah sebut dengan Imra'atu Imran, dia pada waktu hamil mengatakan, Ya Allah, inni nadartu laka ma fi batni. Aku nadarkan untukmu anak yang berada dalam kandunganku, muharraran, dia bebas. Bebas dalam arti dia bebas dari segala bentuk kegiatan duniawi, sehingga murni beribadah untuk Allah, memberikan layanan terhadap kegiatan dakwah dan semua aktivitas yang tujuannya dalam rangka untuk mendukung agama. Fataqabbal minni, karena itu terimalah nazar dariku. Yang ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah sebuah ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'si.
Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus melakukannya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka dia tidak boleh melakukannya. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Tayyib. Kita membahas sebuah tema yang tema ini ada dalam kajian masalah akidah dan juga ada dalam kajian masalah fikih. Ada dalam kajian masalah akidah dan ada dalam kajian masalah fikih. Sehingga pembahasan tentang nazar dibahas oleh para ulama dalam kajian masalah akidah. Juga dibahas lebih panjang dan lebih detail oleh para ulama dalam kajian masalah fikih. Bisa kita jumpai dalam referensi-referensi akidah, juga bisa kita jumpai dalam referensi-referensi fikih. Sekarang kita akan melihat apa itu nazar. An-nadru secara bahasa maknanya adalah an-nahbu, artinya perjanjian. Wa huwa ma yaj'aluhu al-insanu nahban wajiban ala nafsi, yaitu amalan di mana seseorang berjanji untuk menjadi kewajiban dirinya. Sehingga ada orang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan amal ini, padahal amal ini hukum asalnya tidak wajib. Dia berjanji untuk mengamalkan ini, padahal aslinya dia bukan amal yang wajib. Karena itu definisi secara syar'i dari nazar tidak jauh dari definisi secara bahasa. Nazar secara syar'i adalah ilzamul insani nafsahu bi syai'in minal qurab allati lam takun wajibatan alaihi. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Mewajibkan bagi diri sendiri, bukan bagi orang lain, bagi diri sendiri untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Ini 4 batasan nazar secara syar'i. Cukup mudah untuk dihafal. Pengertian nazar adalah mewajibkan, sehingga kalau sifatnya tidak mewajibkan maka dia bukan nazar. Mewajibkan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Amal ibadah, sehingga kalau dia bukan amal ibadah maka tidak masuk kategori nazar. Yang hukum asalnya tidak wajib, berarti tidak ada nazar untuk amal ibadah yang wajib. Saya nazar besok subuh akan sholat subuh, nggak perlu nazar, sholat subuh sudah wajib. Sehingga nazar hanya terjadi untuk amal ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, umroh sunnah, haji sunnah, dan aneka amal-amalan yang statusnya sunnah. Kok ada Pak haji sunnah? Haji sunnah adalah haji yang dilaksanakan setelah haji pertama. Haji pertama yang disebut dengan haji Islam itu haji wajib, rukun Islam. Sedangkan selebihnya statusnya adalah haji sunnah. Tayyib. Intinya semua amal sunnah bisa dijadikan sebagai sasaran nazar. Karena nazar adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan amal ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Kemudian tentang hukum bernazar. Karena bentuk nazar adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib, maka sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal nazar itu makruh. Kenapa? Karena membebani diri sendiri dengan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib itu termasuk di antara tindakan yang tidak baik, tindakan yang tercela dalam masalah agama. Karena itulah Nabi SAW melarang tindakan ghulu. Beliau juga melarang bentuk tanattu, terlalu berlebih-lebihan dalam masalah agama. Terlalu ghulu, terlalu berlebihan dalam masalah agama. Dan salah satu di antara contohnya adalah amal yang hukum asalnya tidak wajib diwajibkan untuk dirinya sendiri. Dan membebani diri sendiri itu termasuk tindakan yang tercela. Allah Ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, zat yang menciptakan hamba, yang menciptakan manusia, dia tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya.
Tapi kadang ada jiwa yang justru membebani dirinya sendiri dengan cara dia bernadar mewajibkan sesuatu yang bentuknya ibadah yang hukum asalnya tidak wajib, sehingga ini bertentangan dengan prinsip dalam Islam bahwasanya Islam adalah dinus samaha, agama yang sangat toleran, agama yang ringan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama, sehingga Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Sehingga semangat syariat menunjukkan bahwa hamba itu dikasih keringanan oleh Allah. Maka ketika ada seorang hamba yang mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib, berarti dia nambah-nambahi amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah wajibkan, dan itu tidak sejalan dengan prinsip syariat bahwasanya syariat ini memberikan keringanan bagi hamba. Tayyib. Karena itulah para ulama memakruhkan nadar. Bahkan ada sebagian yang menilai bahwasanya bernadar hukumnya haram. Terlebih jika nadar itu adalah nadar mu'allaq, nadar yang bergantung dengan, atau nadar yang digantungkan dengan takdir tertentu. Misalnya, kalau saya kaya, jika Allah kasih saya tabungan senilai 100 juta, maka nanti saya akan bernadar ini, bernadar itu. Kalau saya diterima kerja, saya bernadar akan sedekah sekian. Disebutkan dalam beberapa dalil, beberapa hadis yang sahih, sebagian diriwayatkan oleh Bukhari, sebagian diriwayatkan oleh Muslim, ada juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW melarang nadar, dan beliau mengatakan, innahu la yaruddu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu enggak bisa menolak takdir. Namun nadar yang terjadi di masyarakat hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud pernyataan Nabi SAW mengeluarkan seseorang dari sifat bakhil. Dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, la tanduru, janganlah kalian bernadar. Fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'a. Karena nadar itu sama sekali tidak ngefek pada takdir sepeser pun. Nadar tidak memberikan pengaruh pada takdir sepeser pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang terjadi nadar itu hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Kemudian juga disebutkan, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, innan nadra la yuqarribu min ibni adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lah. Sesungguhnya nadar itu tidak mendekatkan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang belum Allah takdirkan. Walakinnan nadra yuwafiqul qadar fayukhriju bidzalika minal bakhil ma lam yakunil bakhilu yuridu ay yukhrija. Namun ketika apa yang dinadarkan itu bertepatan dengan takdir, memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Yang andaikan itu tidak terjadi, maka si bakhil ini tidak akan mengeluarkan apa yang dilakukan. Tayyib. Coba kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud mengeluarkan dari sifat bakhil. Orang ini bernadar dan nadarnya digantungkan. Jika Allah kasih saya kemudahan untuk dapat pekerjaan, maka saya bernadar setiap gaji saya akan saya infakkan 10%. Tayyib. Kenapa disebut bakhil? Mau infak saja harus pakai syarat. Mau infak, kenapa dia harus pakai syarat? Infak tinggal infak, nggak harus pakai syarat. Kalau Allah kasih kemudahan saya diterima kerja di perusahaan ini, di perusahaan ini, jika saya lulus CPNS, maka saya akan infakkan gaji saya sekian persen. Tinggal beramal, kamu nggak usah pakai kayak gini. Mau infak harus pakai syarat.
Itulah kenapa dia disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan bakhil. Tayyib. Sehingga adanya nazar menunjukkan bahasanya sifat asal orang ini adalah orang yang bakhil. Bakhil dalam arti pelit beramal. Mau sholat pakai syarat. Kalau saya sembuh, maka saya akan sholat tahajud 3 rakaat. Sholat tahajud sekian rakaat. Mau tahajud saja pakai syarat. Sehingga dia disebut bakhil dalam beramal, karena dia ketika beramal dia pakai syarat. Dan itu termasuk di antara kebiasaan buruk orang munafik, seperti yang Allah ceritakan di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, kalau Allah kasih saya kekayaan, maka saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh dalam masalah ini. Falamma atahum min fadlihi, terbukti ketika Allah Ta'ala kasih dia kekayaan, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, tiba-tiba dia bakhil, sayang dengan hartanya, ini mau saya keluarkan kayaknya sayang. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, ketika ditagih dia melengos, dia berpaling, dia merasa saya tidak perlu bayar, ini kan tidak wajib. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah Ta'ala kasih hukuman kepada mereka dengan Allah sematkan sifat kemunafikan dalam hati mereka. Dan itu salah satu di antara ciri orang munafik yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Suka nazar dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, dan ketika dikasih nggak mau ditunaikan. Tayyib. Sehingga beberapa dalil ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa hukum asal bernazar adalah makruh, dan bahkan sebagian ada yang mengatakan haram. Tayyib. Namun mengamalkan nazar hukumnya wajib. Karena itu jika ada orang yang tidak mau mengamalkan nazar, maka dia harus membayar kafarah. Bernazar hukumnya makruh, melaksanakan nazar, mewujudkan nazar hukumnya wajib. Sehingga muncul pertanyaan begini, ini aneh. Biasanya kan kayak gini, wasilatul ta'ah ta'atun wa wasilatul ma'siyah ma'siyatun. Sarana untuk melakukan ketaatan adalah termasuk bentuk ketaatan, dan sarana untuk bermaksiat termasuk bentuk maksiat. Orang mewujudkan nazar hukumnya wajib, dan dia punya tugas untuk mewujudkan nazar jika dia sudah mengucapkan kalimat nazar. Namun mengucapkan kalimat nazar makruh, padahal bernazar hukumnya wajib. Baik. Karena itu di sini perlu kita bedakan dalam masalah nazar antara bernazar dan yang kedua mengamalkan isi nazar, menunaikan isi nazar. Ini dua hal yang berbeda. Bernazar hukumnya makruh dan dilarang apabila nazar itu adalah nazar mu'allaq, nazar yang digantungkan dengan kondisi tertentu, nazar pakai syarat tadi. Tapi setelah diucapkan maka wajib untuk dikerjakan. Tayyib. Kemudian sisi lain dari nazar, Nabi SAW mengatakan berkali-kali, nazar itu nggak bisa nolak takdir. Nazar itu nggak ngefek bagi takdir. Nazar itu sama sekali tidak mendekatkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan. Sehingga ini memberikan prinsip bahwa nazar sama sekali tidak bisa dijadikan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Kamu biar lulus CPNS, coba dinadari, nazar puasa Senin Kemis. Kamu biar sukses ujian UN, coba kamu nazar. Kamu biar sukses pekerjaannya, jualannya, coba nazar.
kalau Allah kasih saya omset 100 juta per bulan, maka saya bernadar akan ini anda ini. Muncul keyakinan seperti itu di masyarakat, dan itu bagian dari keyakinan jahiliyah. Karena itulah Nabi SAW menolak hal ini. Dan berkali-kali beliau mengatakan bahwa nazar itu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap masalah takdir. Lo nazar nggak nazar sama sekali tidak mengubah takdir. Bernazar tidak semakin membuat kamu dapat takdir baik. Tidak nazar juga tidak ada pengaruhnya sama sekali antara nazar dan tidak nazar juga tidak membuat kamu semakin jauh dari takdir baik. Karena nazar tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tayyib. Karena itu di sini dijelaskan waqad yandammu ila hadha i'tiqadun jahilun yudhannu anna an-nadhra yujibu husula dhalikal ghardi aw anna Allah ta'ala yaf'alu ma'hu dhalikal ghardi li ajli dhalikan nadhri. Dan terkadang ada keyakinan bodoh. Beliau sebut keyakinan bodoh. Ini yang saya baca adalah Sahih Fikih Sunnah, ya, karya Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan terkadang orang bernadar itu diiringi dengan keyakinan jahil. Apa bentuknya? Dia menyangka bahasanya nazar itu bisa menyebabkan dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau Allah Ta'ala akan mewujudkan sesuai dengan tujuan dia disebabkan karena nazarnya. Dan itu umum di masyarakat kita. Pengen A, gak kecapean, pengen punya anak, pengen ini. Coba kamu nazari itu. Kamu pengen ini kan? Coba kamu nazari. Sudah lama pengen punya rumah, coba kamu nazari, nanti biar terwujud. Dan itu termasuk di antara keyakinan yang salah, karena nazar bukan sebab untuk mewujudkan harapan. Dan siapa yang meyakini nazar sebagai salah satu di antara sebab untuk mewujudkan harapan, berarti dia menjadikan nazar sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Dan mengambil sebab yang bukan sebab itu termasuk di antara pelanggaran dalam masalah akidah. Kita ulang kaidah ini ya. Mengambil sebab yang bukan sebab termasuk pelanggaran dalam masalah akidah. Kok bisa, Pak? Jimat itu kan mengambil sebab yang bukan sebab. Kamu kalau lapar, coba pegang batu ini, kuat-kuat, nanti kenyang dengan sendirinya. Wah. Loh, apakah pernah ada penjelasan secara medis maupun secara fisika misalnya hubungan antara megang batu dengan kenyang? Tidak ada. Selanjutnya, ada gak dalil dalam Islam, dalil dalam syariat yang menjelaskan kalau kamu megang batu kuat-kuat nanti kamu nggak lapar? Nggak ada. Adanya perutnya diganjel batu. Nabi SAW melakukannya ya, karena beliau lapar. Dan beberapa sahabat juga seperti itu. Tapi kalau itu tidak harus batu, orang bisa ganjel pakai apapun yang intinya membuat rapat organ pencernaan manusia sehingga tidak terasa lapar. Karena itulah keyakinan seperti ini termasuk mengambil sebab yang bukan sebab, dan itu salah satu di antara kerusakan dalam masalah akidah. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Saya akan detailkan dengan kita membuat beberapa bagan ya, terkait masalah hukum nazar dan beberapa turunannya. Tadi kita sampaikan bahwa pembahasan seputar masalah nazar ada yang kaitannya dengan masalah akidah dan ada yang kaitannya dengan masalah fikih. Dan wallahu a'lam, yang kaitannya dengan masalah fikih ini lebih dominan dibandingkan yang kaitannya dengan masalah akidah. Untuk masalah akidah, nazar yang dibahas dalam masalah akidah kurang lebih ruang lingkupnya ada dua.
Pertama terkait masalah tujuan nazar. Kepada siapa nazar itu ditujukan? Jika untuk kuburan, untuk wali, untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. Sehingga nazar hanya boleh ditujukan untuk Allah. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, meskipun nazarnya nazar ketaatan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena nazar sendiri adalah ibadah. Sehingga dalam tinjauan yang pertama ini, nazar dipahami sebagai bentuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Ya. Nazar adalah ibadah yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Insya Allah cukup mudah untuk memahami. Dan kaum muslimin yang dia selalu antusias dengan masalah tauhid, sangat anti dengan bentuk nazar untuk selain Allah. Karena mereka tahu berarti ini memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua, nazar dari tinjauan akidah adalah melihat latar belakang. Wah, di sini ada tujuan, ada latar belakang. Latar belakang berarti di belakang kita, ya. Tujuan berarti yang ada di depan kita. Apa yang melatar belakangi kamu melakukan nazar? Oh, saya ingin sembuh. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Maka saya nazari dengan keyakinan kalau saya nazar, tujuan saya akan cepat terwujud. Jadi ini adalah menjadikan nazar, saya tulis di sini ya. Bernazar agar keinginan dalam kurung hajat, ya, agar hajat terwujud. Baik. Sehingga dia punya keyakinan hajat yang sudah lama tidak dikabulkan, tidak terwujud, coba kasih nazar biar nanti hajatmu terwujud. Ini pelanggaran dalam masalah akidah. Kenapa? Karena Nabi SAW berkali-kali menegaskan, innahu la yaruddul qadar. Nazar itu enggak bisa menolak takdir. Jangan karena keyakinan, atau jangan meyakini seperti ini. Kamu kalau sakit enggak sembuh-sembuh, coba kamu nazari. Dengan nazar nanti kamu akan segera sembuh. Berarti ada keyakinan nazarnya bisa menolak takdir sakitnya. Padahal Nabi SAW mengatakan nazar tidak bisa menolak takdir. Atau orang punya harapan, pengen punya anak, lama sudah sekian puluh tahun nikah nggak punya anak. Lalu dikasih saran, coba kamu nazar tahajud selama 1 bulan, nggak pernah absen. Puasa di siang harinya, tahajud di malam harinya. Dan dia punya keyakinan dengan nazar itu akan terwujud hajatnya. Maka ini termasuk pelanggaran dalam masalah akidah. Ini yang dibahas oleh para ulama dalam masalah mengambil sebab, ya. Mengambil sebab yang bukan sebab, hukumnya dilarang. Pelanggaran dalam masalah akidah. Contohnya tadi, menjadikan jimat sebagai sebab biar makin misalnya, makin auranya makin terpancar, biar makin gagah, biar kebal, biar ini. Padahal itu semuanya adalah bukan sebab. Tayyib. Kemudian berikutnya nazar dalam tinjauan fikih. Oh, ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali rinciannya. Dan Anda bisa baca di beberapa buku fikih. Kita tidak sedang fokus di sini. Namun ingin saya sebutkan beberapa hal terkait tinjauan nazar dari sisi fikih. Insya Allah untuk tinjauan nazar dari sisi akidah, dua ini yang sering dibahas oleh para ulama. Pertama, melihat nazar sebagai ibadah.
Sehingga dibahas dari sisi tujuan nadar. Siapa yang bernadar untuk selain Allah berarti dia beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga nadar hanya boleh untuk Allah karena nadar adalah ibadah. Yang kedua, dari sisi muncul keyakinan dan anggapan dengan nadar keinginan akan terwujud. Dan ini mengambil sebab yang bukan sebab, karena Nabi SAW menegaskan nadar nggak ada hubungannya dengan takdir. Selanjutnya dari sisi tinjauan fikih. Tadi Anda perlu bedakan antara, pertama bedakan antara bernadar dengan menunaikan nazar. Ini dua hal yang berbeda. Bernadar berarti mengucapkan nadar. Untuk jenis yang pertama, yaitu mengucapkan nadar, ini hukum asalnya makruh. Dengan alasan tadi, Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi agama ini. Sudah dikasih kemudahan, hamba itu mempersulit dirinya sendiri, nambah-nambahi kewajiban yang bukan kewajiban. Maka berarti dia melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat. Bahkan dia menjadi dihukumi oleh sebagian ulama adalah haram untuk nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq. Apa itu nazar mu'allaq? Nazar yang digantungkan dengan sebab tertentu. Digantungkan dengan sebab tertentu. Jika Allah kasih kesembuhan, maka saya bernazar untuk sedekah. Kalau nanti saya lulus CPNS, saya nazar menyembelih kurban. Dan bentuk digantungkan yang lainnya. Ini sebagian ulama menghukumnya sebagai nazar yang haram, dengan alasan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebut orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang bakhil. Tayyib. Sementara untuk menunaikan nazar setelah diucapkan, ya. Untuk menunaikan nazar berarti setelah diucapkan. Ini yang menjadi sebab adanya nazar. Ini menunaikan nazar setelah diucapkan. Maka ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Sehingga kalau sudah terlanjur diucapkan, apa yang harus dilakukan? Ya, wajib kamu tunaikan. Wajib kamu tunaikan. Maka ada perbuatan yang hukumnya wajib, tapi wasilahnya makruh. Sehingga ini sisi keanehan dari pembahasan nazar ini. Karena biasanya antara tujuan dengan wasilah itu sarana, biasanya satu hukum. Wasilatu ta'atun. Sarana untuk melakukan ketaatan adalah ketaatan. Contohnya, orang hanya bisa ke masjid ketika dia menempuh perjalanan sejarak misalnya 200 meter. Maka menempuh perjalanan dalam rangka untuk bisa ke masjid, ini ketaatan. Ibadah di masjid ketaatan tersendiri. Wasilah untuk melakukan ketaatan adalah ketaatan. Namun nazar ini unik. Wasilah untuk melakukan nazar hukumnya makruh, tapi menunaikan nazar sendiri hukumnya wajib. Dan jika tidak bisa, maka diganti dengan kafarah. Ada kafarahnya. Kafarah bagi yang tidak bisa menunaikan. Tayyib. Sehingga ada kafarah. Kafarah kan berarti penebus. Berarti menunjukkan bahasanya ketika tidak menunaikan nazar,
dia melakukan kesalahan, dan tebusannya adalah laksanakan kafarah ketika Anda tidak bisa menunaikan nazar. Tayyib. Kemudian pembahasan berikutnya dilihat dari latar belakangnya. Nazar dibagi menjadi dua. Nazar berdasarkan latar belakang. Ada nazar mutlak dan ada nazar muqayyad atau nazar muallaq. Nazar mutlak berarti nazar yang dia tidak pakai digantungkan dengan sesuatu, sehingga orang mengatakan saya bernazar besok Senin saya akan puasa, dan tidak ada digantungkan. Kamu nazar kenapa? Ya pokoknya pengen nazar saja, bukan karena ingin sembuh dari sakit, bukan karena ingin mendapatkan harta, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi dia nazar begitu saja. Nah ini tadi ulama beda pendapat, sebagian ada yang menilai makruh dan sebagian ada yang menilai mubah, ada yang membolehkan, antara hukum boleh dan ada yang menilai makruh. Ala kullin, intinya nggak usah dilakukan ya. Karena kalaupun itu hukumnya boleh, ya nanti jadinya Anda berkewajiban untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Sedangkan nazar muallaq sebagian menilai makruh dan sebagian menilai haram, sehingga jelas kalau yang bagian ini tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Meskipun wah itu kan cuma makruh, ngapain kamu melakukan yang makruh, padahal ini memberatkan dirimu sendiri. Tayyib, ini nazar dilihat dari latar belakangnya. Kemudian nazar dilihat dari bentuk amalannya. Kita coba hapus ya. Tadi sini kelihatan? Nazar dilihat dari bentuk amalannya. Berarti di sini kita melihat dari sisi objek nazar. Di sana ada nazar taat, ada nazar mubah, ada nazar maksiat. Ada nazar taat, ada nazar mubah, ada nazar maksiat. Dalam hadis yang tadi dibawakan oleh penulis mengatakan dalam hadis tadi ya, yang hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia lakukan, taati Allah. Wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sih. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Sehingga kita bisa pastikan untuk nazar taat ini hukumnya wajib. Yang saya maksud adalah menunaikan nazar taat ya. Menunaikan nazar taat hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, berarti nazar isinya ketaatan. Nazar salat, nazar puasa, nazar bayar sedekah, nazar tahajud, nazar apalagi, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya, maka wajib dia lakukan. Sebaliknya, nazar yang bentuknya maksiat, Nabi SAW mengatakan fala ya'si, hukumnya haram untuk ditunaikan. Saya bernazar, kalau saya berhasil, maka saya akan pukul dia. Ini nazar maksiat. Kamu tidak boleh menunaikan, memukul orang lain. Kalau saya berhasil, saya akan bunuh dia. Apalagi membunuh
ini nadar maksiat. Atau hal yang lainnya, termasuk misalnya melakukan perbuatan bid'ah. Saya bernadar kalau nanti Allah kasih saya kesuksesan, maka saya akan menyembelih hewan di kuburan Kanjeng Wali Sunan. Dan itu banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama di negara-negara yang dominan sufi. Nadar kayak gitu banyak. Saya bernadar kalau nanti saya berhasil, maka saya akan membaca surat ini, membaca Quran di kuburannya ini. Karena dia meyakini ini adalah wali Allah, maka saya harus persembahkan ibadah saya untuk wali Allah, agar saya bisa mendapatkan cintanya Allah. Subhanallah, dia persembahkan ibadahnya itu untuk wali Allah, berarti dia persembahkan ibadahnya untuk selain Allah, dan itu nadar maksiat karena dia mau berbuat syirik ya. Karena dia berbuat syirik. Baik, baqiya wahid, yang tersisa tinggal satu ini ya, nadar mubah. Nadar mubah ini perlu diamalkan atau tidak? Saya kutip penjelasan dari Syekh Abu Malik tentang nadar yang di situ tidak ada sisi ketaatan dan tidak ada sisi maksiatnya. Idza nadhara ma laysa bimaksiatin walakinnahu laysa min jinsi ta'ah kal mubah fala yajibul wafa'u bihi wal jumhuru ala anna hadza laysa binadhrin. Apabila ada orang yang bernadar untuk melakukan amalan yang dia bukan ketaatan dan bukan maksiat, sehingga dia adalah amal mubah, maka tidak wajib untuk dilakukan. Dan menurut jumhur ini bukan nadar. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idh huwa birajulin qa'im. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, beliau di atas mimbar menghadap ke arah para makmum. Idh huwa birajulin qa'im, tiba-tiba beliau melihat ada orang yang berdiri di depan masjid. Kelihatan ya, masjidnya ada tentu pintunya nggak seperti sekarang ya, jauh dari mimbar. Pintunya dulu dekat. Di luar masjid ada orang yang berdiri. Fasa'ala anhu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ngapain dia? Faqalu, para sahabat menjawab, Abu Israil. Dia adalah Abu Israil. Nadhara ay yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. Dia bernadar untuk tidak duduk dan selalu berdiri, tidak berteduh dan di tempat yang panas, wa la yatakallam, enggak mau bicara, dan dia puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu falyatakallam wal yastadil wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Orang ini bernadar 4 hal. Nadarnya, dia bernadar ketika itu berpuasa, berdiri, ya, tidak duduk, kemudian enggak mau bicara dan tidak mau berteduh. Dia bernadar 4 hal. Bernadar kepanasan, berdiri terus, enggak mau bicara, dan puasa. Lalu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau perintahkan kepada sahabat, perintahkan dia untuk bicara. Tidak bicara itu kan sesuatu yang mubah, dan ini nadar. Perintahkan dia untuk bicara. Perintahkan dia untuk berteduh, padahal di panas itu sesuatu yang mubah. Wal yaqut, perintahkan dia untuk duduk, dan berdiri itu sesuatu yang hukum asalnya mubah. Wal yutimma saumahu, tapi untuk puasanya lanjutkan. Sehingga 3 perbuatan awal yang dia amalan yang hukum asalnya mubah, ketika itu dijadikan sebagai ibadah, dilarang oleh Nabi SAW. Sementara amalan ibadahnya tetap dilanjutkan. Berarti kita bisa paham ya, dalam hadis itu, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dalam hadis itu, sahabat Abu Israil, beliau menggabungkan antara taat dan mubah. Ini 3 perbuatan, ini 1 perbuatan.
Lalu beliau perintahkan yang mubah tinggalkan, sedangkan yang taat lanjutkan. Maka di sini jadi dalil untuk nadar yang objeknya, bentuk amalnya adalah perbuatan yang mubah, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, tinggalkan. Sehingga nadar hanya berlaku untuk objek yang hukum asalnya ibadah, yang tidak wajib, seperti sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, dan aneka objek-objek yang lainnya yang dia sifatnya adalah ibadah. Tayyib. Dan kita tidak mendetailkan pembahasan masalah nadar dari sisi fikih, karena nanti jadinya kita switch materi dari akidah ke fikih dan itu terlalu panjang. Di sini kita hanya sebutkan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh penulis. Ya. Mengingat di sini penulis membawakan sebuah hadis riwayat Bukhari, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, taati Allah. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat fala ya'sihi, maka tidak boleh untuk dia lakukan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah cukup jelas untuk bisa dipahami. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela.